Kita akan terus memegang Tuhan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kita baca secara bersama. Allah aku dan kita untuk pemimpin Tuhan dari banyak orang dengan lagu Allah nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kebebasan. Sebagai penolong dalam kesesatan kita. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun bergelora dan berbunyi kayunya, sekalipun gunung-gunung yang bergelora. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyesatkan kepada Allah. Diciptakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ke dalamnya tidak akan punah. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan bijak. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kita bersemuanya dan dari Pak yang berada nomor 46 ayat 1 dan 2. Kami tahu rampo sipulu lan banua masyarakat rampo pamisa penata tampare menyumbang untuk lagi. Ulen kita ketulungan bilang aku ya tidak uang lagi buka lagi bahasa lah ada hari menurut yang bilang
Ia monoto uang kuasaikan kuasa pada masa lalu. Dan loko uang yang kadang dilakirani mak dan laki daukan lalu itu Allah ketuanti kutontok kami sorong kami. Ia tetap uang tumbetan yang kadang bendi kakinan hikmat bujome kalian. Dan loko uang nama ada seluruh yang kadang nama rumah tamar pak dan kita nama kutontok uang yang itu. Ya tetap uang nama kenal yang nubi soalnya uang buka itu kenal. Dan uang nama ada orang yang kenal kadang anti mak duka untuk kau bilang itu semua. Maka kadang-kadang kau uang dalam nasab kesadaran orang kadang. Lansa anak uang kita Yesus mengambil sama-sama. Amin. Kita menerima pasal 23 ayat 1 sampai 8. Janji tentang tunas Daud yang adil. Silakan para gembala yang menggunakan kambing domba keberkatanku hilang terserak di dalam Tuhan. Sebab itu beginilah Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak mendengarnya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan yang kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 9b sampai 23. Firman Tuhan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu
memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah Sang Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Yesus disalibkan. Firman Tuhan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka
menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Firman Tuhan. Kure semangat Tuhan. Kure semangat. Shalom. Ya, terima kasih. Salam melalui kita sama-sama, salam kasih kamu. Lanat nyete, lante papasan diberikan satu tema, Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita. Mbak lihat dalam bahasa Korea di pembukaan huang tu otokna kamaluan. Huang tu otokna kamaluan. Sebelum kita lanjut dalam perenungan kita, kira-kira apa yang bersama adil, keadilan? Kalau menurut kita manusia, kalau sesuai dengan ukuran kita, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tak ada berat sebelah, tidak memihak. Atau keadilan ialah suatu perbuatan atau perlakuan yang adil. Biasa orang kata tadi kepada semua, tak emang nadil itu Indoan, emang nadil tombean, dan lain sebagainya. Nah, adil atau keadilan berarti berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran, yaitu bersama adil. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa tidak adil dalam kata-kata? Dia kata rasa dalam kata-kata semua, ia kata-kata kita tak adil. Dan bahkan juga terkadang dalam kehidupan kita biasa takwa, susi bangun kita tahu kata nambean, susi bangun tahu kata nambean, padahal yang ditiru dia adalah orang yang saleh. Terutama apa melakukan uang, tetapi kehidupan mereka seakan-akan semua tak adil dibanding dengan orang-orang yang hidup dalam tanda kutip semua tanggung pokok bangka meluang. Justru terkadang itu kehidupan melo-melo bang, atau apa melo bang itu kalian petani. Lalu kemudian terkadang kita mengutarakan sebuah pertanyaan, mengapa Allah sedemikian dilakukan hal itu? Tak adil itu Tuhan dan lain sebagainya. Dan terkadang juga kita mengatakan bahwa di manakah Allah ketika kita tidak mengalami keadilan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan apa yang kau tabur
ingin diperlakukan seadil-adilnya, lata perlakukan juga tuh sesama atau pada kata propolino sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu keadilan. Nah, makna keadilan dalam Alkitab sesuai dengan standar Tuhan artinya bahwa memberikan hak seseorang tidak memihak dan memperjuangkan kaum lemah, yang intinya adalah bertindak mencintai kebenaran menurut Tuhan, yaitu bersama adil kalau menurut Alkitab, membenci yang memang kejahatan. Tetapi realita yang kadang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada manusia yang benar-benar hidup dalam keadilan. Tidak ada manusia yang benar-benar hidup di dunia ini yang kemudian hidup dalam keadilan. Biasa dapat saya bang nadi torbian, tak nadi torbian. Namanya juga manusia, terkadang kita berpikir bahwa ya kita torotolino, torotomadosaki, dan kemudian terkadang apa kita pogaukan, ya itu kadang semua kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi terkadang ya itu pikiran kita, maka tuh semua ya itu pernah dibaca, tapi terkadang mengakalena itu yang terkadang menguasai kita. Tetapi perenungan kita saat ini Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa Tuhan keadilan kita. Ya dalam Tuhan susi teman kepada kita semua, terkadang kita mengalami yang namanya keadilan. Lalu lagi mentilala atau tua semua di dalam Tuhan kita akan mendapatkan keadilan. Tetapi ya pematua teman-teman khusus Solanasa, selain dia adil, dia mengadili manusia, dia juga memberikan penasihat. Seperti kalau kita lihat kehidupan Ayub pada saat itu, tanda daerah Solanasa tentang kehidupan Ayub. Dia adalah orang yang saleh, tetapi kenapa justru mendapatkan penderitaan? Yang kita torotolino langsung ke tengah-tengah semua, nabi saya itu pengalaman Tuhan beri hukuman untuk Ayub. Kenapa kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada Ayub? Tetapi kita tidak bisa sampai kepada pemikiran Tuhan. Mungkin dia yang sudah mereka pengalaman Tuhan sehingga dia mendatangkan penderitaan kepada Ayub. Dan kita juga bisa memikirkan bahwa penderitaan yang dialami oleh Yakub pada saat itu mungkin nasirnya pengaku tetap teman semua sampai sejauh mana Ayub kemudian bertahan untuk tetap teguh kepada Tuhan. Ini adalah salah satu contoh. Mati kepatuannya, olo-olo dan lain sebagainya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Karena natandaya Ayub mengatakan semua, ia tuh pengalaman Tuhan, dia memberikan penghukuman kepada kita, tetapi di sisi lain dia juga memberikan penasihat. Nah, pemulihan. Nah, dalam pembacaan kita dalam Yeremia sebagai bahan utama kita saat ini, dikatakan bahwa tunas yang adil, tunas yang adil. Janji tentang tunas Daud yang adil. Nah, lasule kapilale yang datang ke teman-teman sulit Solanasa semua. Tidak ada manusia yang benar-benar memperjuangkan atau memikirkan tentang kepentingan orang lain. Jadi jika kita tidak mendapatkan keadilan dari sesama kita, maka kepukaran ini semua lata patongan bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan keadilan. Sehingga kita tidak akan menghakimi dan tidak membalas tentang kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita.
atau dan kira kalan katuan pertama-tama usul usulana sang semua dia ada itu pada kata protolino ungkabir bangki usai bangki. Apakah kita harus membalas hal demikian? Karena pemangku mempakilala usulana sang semua. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita akan terus berjuang agar kehidupan kita, sikap perilaku kita, norma yang berlaku berdasarkan kebenaran dari Tuhan, itu yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Nah, isi tentang Yeremia dalam pembacaan kita saat ini memberikan gambaran tentang gembala atau pemimpin yang jahat. Dikatakan bahwa memberikan sebuah kritikan terhadap gembala atau pemimpin yang jahat. Nah, janji Tuhan akan menghukum mereka yang melakukan hal demikian. Sehingga dalam pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa Tuhan kemudian membuatkan tentang tunas yang besar, yaitu Mesias yang akan memimpin dengan keadilan. Nah, janji pemangku ala keturunan atau nabi yaitu laku bangsa Israel semua. Penderitaan yang mereka alami, yang umat alami saat itu, akan digantikan dengan sebuah pengharapan, yaitu Tuhan mendatangkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menjadi keadilan bagi mereka. Perikop ini kemudian menyoroti pentingnya pemimpin yang benar dalam kehidupan kita. Ini yang betul dapat kita kepada pematulan aktivitas semua, dan bukan hanya ditujukan kepada gembala, kepada pemimpin, tetapi kepada kita semua langkah-langkah. Apakah itu sebagai seorang pemimpin, sebagai gembala, lalang jemaat, lalang pembohongan lagi, lalang keluarga, kita harus menjadi teladan, memberikan keadilan. Kita harus menjadi pemimpin yang akan senantiasa memberikan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Tuhan menjadi keadilan kita menurut janji Tuhan dalam Yeremia pasal 23 ayat 1-8. Tuhan akan membalaskan perbuatan gembala-gembala yang jahat. Kadang pematua kalian anak tua, lana pabalai pematua, tuto tangmekol lakukan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menjanjikan tentang tunas yang adil. Siapakah tunas yang adil itu? Dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Tuhan sendiri akan menunjukkan tunas yang adil bagi Daud, jelas di dalam ini ayat 5 dan 8. Artinya bahwa harapan akan masa depan lebih besar daripada masa lalu. Kadang pematu yaitu ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu dan juga kepada kita semua. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita semua. Penggenapan janji melalui tunas adil dari Daud yaitu Yesus Kristus. Tuhan berjanji bahwa Ia akan mendatangkan pemimpin masa depan yang akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Pesan ini kemudian menginspirasi kita, mendorong kita untuk tidak menyimpan dendam pada masa lalu kita. Sabak yang kita tortolino, yana misalnya lantai aku kurang taboko, dan tusang banang tabak tusulu ta ungkadiri ini, ya, biasa tak lama mau penangkan. Kita menyimpan dendam dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apakah ada keadilan atau ketentraman, kedamaian dalam hidup kita? Usah nambah kaya. Mengapa? Karena kita menyimpan dendam. Nah, kadang-kadang mematung laki-laki
kriteria semua. Untuk tidak menyimpan dendam masa lalu, tetapi menantikan dan hidup dalam harapan masa depan yang penuh dengan keadilan. Nah, melalui Yesus Kristus kita akan mengalami yang namanya kebenaran, mengalami yang namanya keadilan yang sejati, sekalipun ya keadilan mungkin sulit untuk kita lakukan, tetapi dengan yakin bahwa dengan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk menjalani dunia yang tidak ada ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun tidak mudah dan harus menderita karena demi kebenaran yang kita lakukan, tetapi sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam jemaat, dalam masyarakat, tentu apabila pikiran pemantauan kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh yang baik. Supaya setiap orang yang melihat kita dengan keberadaan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa jadilah surat Kristus. Bagaimana khusus itu di sana surat Kristus? Menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya bahwa dari sikap perilaku kita, tutur kata kita bisa menjadi contoh, bisa meneladani pada kata bertolak. Karena Tuhan apabila datang umat, jadilah teladan yang baik, jadilah berkat, memberi dan menghadirkan harapan yang baru bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tertindas, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan dan berani untuk melawan kejahatan. Yang mau suruh selanasan, karena pematuh apabila kehilangan kritik umat, tetaplah yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan keadilan akan kita dapatkan jika kita senantiasa membela kebenaran, hidup dalam kebenaran, sehingga sama seperti Paulus dalam pembacaan kita akan tetap berkomitmen pada iman kita bahwa bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya Yesus ini nama Tuhan tetap pegokan dan kata tapatungan semua, ya Tuhan matua akan senantiasa berpihak bagi kehidupan kita. Terpujilah Kristus atas firman-Nya.